Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Yudi Makrifat, perwakilan dari kelompok 4, akan membahas tentang tugas kedua daripada mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu tentang Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. Nah, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah sebuah indikator yang digunakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa untuk mengukur perkembangan kualitas hidup manusia di suatu negara. Indeks pembangunan manusia ini mencakup 3 dimensi. Yang pertama adalah kesehatan, yaitu dengan mengukur harapan hidup. Kedua, pendidikan dengan mengukur tingkat melek dan huruf dan angka partisipasi sekolah. Dan yang terakhir adalah taraf hidup dengan mengukur pendapatan per kapita. Dengan cara ini, indeks pembangunan manusia memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan suatu negara daripada hanya menggunakan indikator ekonomi seperti PDB per kapita saja. Nah, kemudian kita akan melakukan perhitungan dengan metode Cummins untuk menentukan jumlah klaster dan anggota klaster dengan menentukan sentroid titik pusat pertama klaster dari 0 secara acak. Yang kedua, menghitung jarak terdekat ke masing-masing sentroid dengan rumus Euclidean distance atau jarak terdekat. Kemudian yang ketiga, kita akan menentukan nilai minimum terendah dari Euclidean distance atau jarak terdekat untuk kita jadikan klaster. Kemudian yang keempat, menentukan sentroid baru dengan metode nilai rata-rata. Dan yang kelima, melakukan iterasi atau proses pengulangan sampai tidak ditemukan data yang berpindah pada klaster. Nah, langsung saja kita melakukan perhitungan indeks pembangunan manusia pada Provinsi Aceh. Di sini kami menentukan pada C1-nya adalah Kota Subur Salam dan C2-nya adalah Kabupaten Pidi Jaya. Nah, di sini kami telah membuat sentroidnya. Kemudian kita akan membuat tabel perhitungannya terlebih dahulu, yaitu tabel iterasi pertama. Maka kita ubah saja nama kabupatennya menjadi K1 hingga seterusnya, guna memudahkan kita untuk melakukan perhitungan. Kemudian kita ambilkan data indeks pembangunan manusia, kita kopikan saja. Kita kopikan data IPM-nya ke dalam tabel yang akan kita hitung. Kemudian kita buatkan C1-nya, C2, jarak terdekat, dan klasternya. Kita buatkan tabelnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan memulai menghitung C1-nya dengan menggunakan rumus SQRT. Bisa teman-teman lihat seperti yang saya contohkan ini, yaitu sama dengan SQRT kurung buka 3 kali data iterasi ke-1 kita kurangkan dengan sentroid ke-1 bagi 2. Lakukan perhitungan hingga data terakhir, yaitu data 2021. Nah, kemudian tutup kurung 2 kali. Nah, kita akan mengunci datanya terlebih dahulu karena kita di sini mencari nilai sentroidnya saja. Nah, inilah hasilnya. Kemudian yang C2 sama seperti C1 tadi, yaitu iterasi pertama kita kurangkan dengan sentroid kedua. Kemudian kita kunci.
Nah, kemudian kita enterkan saja, maka hasilnya akan muncul. Kemudian untuk jarak terdekat, rumusnya adalah sama dengan min kurung buka C1 bagi C2 kurung tutup enter. Nah, tarik hingga data terakhir. Kemudian untuk mencari klasternya menggunakan rumus if n, yaitu sama dengan if n jika C1 lebih kecil dari C2 maka 1. If n sama dengan if n buka kurung jika C1 lebih kecil dari C2 maksudnya jika C2 lebih kecil dari C1 maka 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, kemudian karena klasternya ini masih beracak, maka kita akan merapikannya terlebih dahulu atau mengurutkannya. Ini guna untuk memudahkan kita untuk melakukan perhitungan selanjutnya. Bisa teman-teman lihat seperti yang saya peragakan dalam video ini, di mana saya keluarkan dulu data-data pada klaster, data-data kabupaten klaster 2 ini. Di sini saya akan mengurutkan dulu semua kabupaten-kabupaten yang berada pada klaster pertama. Nah, kemudian untuk C1-nya kita enterkan kembali untuk memperbarui nilainya. Nah, nilainya berubah ya teman-teman. C2-nya begitu pula kita enterkan kembali. Nah, di sini untuk C1, C2 jarak terdekat dari klasternya sudah berurutan. Untuk klasternya sendiri sudah terurut, di mana data kabupaten pada C1 sudah terurut. Di sini kabupaten pada C1 yaitu sebanyak 6 kabupaten. Nah, kemudian kita akan membuat sentroid terbaru untuk melakukan perhitungan selanjutnya. Kita buatkan dengan rumus untuk mencari sentroid terbaru ini. Kita menggunakan rumus sama dengan sum kurung buka data seluruh kabupaten pada klaster pertama kita jumlahkan, kemudian kita bagikan dengan jumlah anggotanya. Begitu pula untuk mencari C2-nya. Kita jumlahkan seluruh anggota C2. Kemudian kita bagikan dengan seluruh anggota pada C2. Nah, ini dia hasilnya.
Kemudian selanjutnya kita akan membuat iterasi baru. Kita kopikan saja data IPM-nya dari iterasi pertama untuk membuat iterasi kedua, karena kita akan melakukan perhitungan iterasi kedua. Kita kopikan saja. Kemudian untuk menghitung C1-nya sama juga seperti tadi dengan menggunakan rumus SQRT, buka kurung 3 kali. Kemudian data iterasi kedua kita kurangkan dengan sentroid pertama, lalu dibagikan dengan 2. Kita jumlahkan hingga data terakhir, yaitu data pada 2021. Kemudian setelah selesai, jangan lupa untuk mengunci datanya lagi. Nah, kemudian kita enter. Nah, untuk C2-nya sama saja, yaitu data iterasi kedua kita kurangkan dengan sentroid kedua. Kita lakukan hingga data terakhir, yaitu data 2021. Sama saja seperti yang kami lakukan pada video ini. Kemudian kita enter. Nah, kemudian untuk mencari jarak terdekatnya sama seperti kita mencari jarak terdekat pada iterasi pertama, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan min kurung buka C1 kita bagikan dengan C2. Nah, setelah kita mendapatkan jarak terdekatnya, kemudian kita menghitung klasternya, yaitu if n sama dengan if n, maksudnya jika C1 lebih kecil dari C2 maka 1, jika C2 lebih kecil dari C1 maka 2, tutup kurung 3 kali, kemudian kita enter. Nah, hasilnya sudah muncul. Di sini datanya masih berubah ya. Coba kita hide dulu. Kita akan melihat persamaan dari iterasi pertama dan iterasi kedua. Di sini masih terlihat perbedaannya, di mana datanya masih berubah. Maka kita unhide kembali. Kemudian kita akan melakukan perhitungan selanjutnya. Sebelum itu kita akan mengurutkan kembali datanya seperti yang kita lakukan pada iterasi pertama. Ini guna untuk memudahkan kita melakukan perhitungan selanjutnya jikalau kita mengurutkan datanya terlebih dahulu. Bisa teman-teman simak seperti yang kami lakukan ini. Nah, di sini datanya sudah terurut ya. Pada klasternya sudah terurut. Kemudian selanjutnya kita akan membuatkan sentroid terbarunya lagi. Kita kopikan saja di sini, kemudian kita buatkan C1. Rumusnya mencari sentroid baru seperti tadi, sama dengan sum kurung buka seluruh kota kabupaten pada C1 kita jumlahkan, kemudian kita bagikan dengan
jumlah kabupatennya. Begitupun dengan C2, kita jumlahkan seluruh kabupaten pada C2, kemudian kita bagikan dengan banyak kabupaten pada C2. Kemudian kita buatkan iterasi ketiga. Kita ambil kopian data dari iterasi kedua agar lebih cepat. Kemudian nanti kita akan menghitung C1, C2 data terdekat atas menggunakan rumus seperti tadi, yaitu C1 nya dengan rumus SQRT seperti tadi. Nah, kemudian untuk urut tadi, kemudian kita kunci datanya, lalu kita enter. Begitu dengan mencari C2 nya, seperti kita mencari C2 pada iterasi pertama tadi, bisa teman-teman simak seperti kami lakukan ini. Kemudian kita kunci lagi, lalu enter. Selanjutnya kita cari jarak terdekatnya dengan rumus seperti tadi, yaitu sama dengan min kurung muka C1 bagi C2. Selanjutnya kita cari klasternya dengan rumus if n kurung muka jika C1 lebih kecil dari C2 maka 1, jika C2 lebih kecil dari C1 maka 2. Kemudian terhitung 3 kali lalu kita enter. Nah, maka klasternya telah kita dapatkan pada iterasi ketiga. Kemudian kita lihat persamaan dengan iterasi kedua, apakah masih berbeda nilainya atau sudah sama. Nah, di sini masih berbeda pada K14, kabupaten ke-14 pada sentroid keduanya dia berada pada C2, kemudian berubah menjadi C1 pada iterasi ketiga. Maka kita akan melakukan penghitungan selanjutnya. Kita akan membuat sentroid terbaru lagi dan akan membuat iterasi terbaru lagi. Sebelumnya kita akan mengurutkan kembali data-data kabupaten pertama terlebih dahulu, guna untuk memudahkan kita melakukan perhitungan selanjutnya. Cara yang sangat mudah, bisa teman-teman lihat saja seperti yang kami lakukan ini. Kemudian kita kembali C1-nya. Nah, kita berubah. Kita enter C2-nya untuk mengetahui datanya, teman-teman. Nah, di sini datanya sudah terurut dari C1, C2 hingga klasternya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sentroid terbarunya terlebih dahulu. Kita kopikan saja. Rumusnya sama dengan sum kurung buka seluruh kabupaten pada C1 kita bagi dengan jumlah seluruh kabupaten pada C1. Begitupun dengan C2, yaitu seluruh anggota C2 kita jumlahkan, kemudian kita bagikan dengan banyaknya anggota C2, dengan banyak jumlah anggota pada C2. Nah, kemudian kita buatkan tabelnya. Selanjutnya kita akan membuat iterasi keempat. Maka kita ambilkan saja datanya dari iterasi ketiga. Kita kopikan saja agar lebih cepat. Kita kopikan saja dulu. Kemudian kita buatkan C1-nya sama seperti tadi, yaitu dengan menggunakan rumus SQRT. Bisa teman-teman simak seperti yang kami lakukan ini. Nah, kemudian setelah selesai semuanya, jangan lupa untuk mengujinya. Kita cari C2-nya dengan menggunakan iterasi keempat dengan C2. Kemudian kita kunci. Oh, C1 kita kunci lagi. Sini kita kunci dulu. Kita kunci dulu C1-nya, kemudian kita tekan lagi. Nah, kemudian kita cari data terdekat. Rumusnya itu sama dengan min kurung buka C1 kita bagikan dengan C2. Nah, kemudian untuk klasternya yaitu dengan rumus if n jika C1 lebih kecil dari C2 maka 1, dan jika C2 lebih kecil dari C1 maka 2. Kemudian untuk 3 kali lalu enter. Nah, kita telah mendapatkan hasil dari klaster dari iterasi keempat. Kemudian kita hide
kita lihat datanya apakah sudah cocok. Nah, di sini datanya masih berubah, yang dimana pada K14 pada iterasi ketiga tadi dia berada pada C2, kemudian berubah pada iterasi keempat menjadi C1. Kemudian kita akan membuat perhitungan selanjutnya dengan membuat sentroid terbaru dulu, sama dengan sum kurung buka, kita jumlahkan seluruh anggota kabupaten pada C1, kemudian kita bagikan seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, kemudian C2, kemudian C2 sama dengan sum kurung buka anggota C2 kita jumlahkan, kemudian kita bagikan dengan seluruh anggota C2. Di sini akan seperti tadi. Kemudian kita akan membuatkan iterasi kelima. Kita kopikan data IPM-nya dari iterasi keempat terlebih dahulu. Kita kopikan dulu. Kemudian kita carikan C1-nya dengan rumus SQRT seperti tadi, yaitu data pada iterasi kelima kita kurangkan dengan sentroid pertama. Kita lakukan hingga data ke 2021, yaitu data terakhir. Bisa teman-teman perhatikan seperti yang kami lakukan ini. Kemudian kurung tutup 2 kali, kita kunci nilainya. Kemudian kita enter. Kemudian untuk C2-nya sama dengan SQRT, kurung buka 3 kali. Data iterasi kelima, data pertama pada iterasi kelima kita kurangkan dengan sentroid kedua, kemudian bagikan dengan 2. Lakukan hingga data ke 2021 atau data terakhir. Sama seperti kita melakukan pada perhitungan-perhitungan sebelumnya. Kemudian kita kunci. Kemudian kita enter. Tarik hingga data terakhir, yaitu Provinsi Aceh. Kemudian kita cari data terdekatnya, yaitu C1, kita bagikan dengan C2, tutup kurung. Nah, kemudian untuk klasternya sama dengan if n jika C1 lebih kecil dari C2 maka 1. If n jika C2 lebih kecil dari C1 maka 2. Kurung tutup sebanyak 3 kali. Kemudian kita enter. Nah, kita telah mendapatkan nilai klaster pada iterasi kelima. Kemudian kita hide untuk melihat persamaan iterasi klaster pada iterasi kelima dan klaster pada iterasi keempat, apakah sudah sama atau belum. Nah, di sini klaster pada iterasi keempat dan klaster pada iterasi kelimanya sudah sama. Artinya perhitungan kita sudah benar. Maka kita unhide lagi. Di sini kemudian kita akan mencocokkan sentroid terbaru dengan sentroid kelima. Apakah sudah sesuai? Rumusnya sama juga seperti tadi, sama dengan sum kurung buka, jumlahkan seluruh anggota pada C1, kemudian bagikan dengan seluruh jumlah anggota pada C1. Begitupun dengan C2. Bisa teman-teman simak. Nah, kemudian
kita akan copy saja, kita cut saja Centroid kelima ini. Kita dekatkan dengan Centroid terbaru, kita lihat apakah sudah sama nilai Centroidnya. Nah, di sini untuk Centroidnya, Centroid terbaru dan Centroid kelimanya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Maka perhitungan kita pun telah selesai. Perhitungan selesai. Di mana C1 memiliki anggota sebanyak 14 dan C2 sebanyak 10 anggota. Nah, itulah tadi cara untuk menghitung indeks pembangunan manusia dengan menggunakan metode Cummins. Semoga dengan video yang kami buatkan ini dapat membantu teman-teman yang menonton ini untuk menyelesaikan masalahnya, dan semoga ini bermanfaat bagi diri kami sendiri. Mungkin sampai sini saja video kali ini. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.